Seorang hakim yang adil memutuskan satu perkara bukan berdasarkan apa kata orang, apa kata penguasa, apa kata netizen atau citizen. Seorang hakim yang adil tidak takut terhadap intimidasi dan tidak tergiur dengan tawaran-tawaran manis. Dia akan berlaku terhormat terhadap Allah dan terhadap manusia. Keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan keyakinan berdasarkan hati nurani yang bersih dan takut akan Tuhan. Kita akan bahas Bapak Hakim Eman Sulaiman yang sudah membebaskan Peggy dari semua tuduhan yang sudah diberikan kepada Peggy. Dan sekarang Peggy menjadi seseorang yang free. Hai teman-teman, aku Santi Sitohang dari Redeem to Bless di acara Obras Stepping. Obrolan santai tapi penting. Teman-teman, kali ini aku kepengen banget ngobrol soal Bapak Hakim Eman Sulaiman ya. Beliau adalah sosok pribadi yang luar biasa ternyata. Bukan hakim ece-ece, bukan hakim yang biasa-biasa aja. Tapi beliau adalah hakim yang luar biasa yang saat ini sedang dimunculkan. Kita udah tahu semua ya, karena keputusan yang beliau ambil untuk Peggy Setiawan, sekarang Peggy Setiawan bisa menghirup udara segar, bebas, dan sekarang Peggy udah bisa bercerita kepada banyak orang apa yang dia alami selama di penjara. Dua pribadi ini luar biasa ya teman-teman, Peggy Setiawan dan Bapak Hakim. Ada banyak ya pribadi-pribadi yang luar biasa. Tapi kali ini aku ingin ngobrol santai bareng kamu soal Bapak Hakim Eman Sulaiman. Siapa sih sebenarnya beliau? Waktu pertama kita lihat beliau, kita mungkin banyak di antara kita yang ragu-ragu. Apalagi kita tahu banget ya bahwa Bapak Hakim ini ternyata masih basudara dengan Bapak Ibtu Rudiana. Ada kegalauan, ragu-ragu. Pasti juga masuk angin. Iya enggak? Aku juga termasuk orang yang khawatir. Ada kemungkinan Bapak Hakim akan bingung memutuskan keputusan ini. Ada kemungkinan Bapak Hakim akan mempertimbangkan posisi dia sebagai saudara dari Bapak Ibtu Rudiana. Tetapi berjalannya waktu ternyata sedikit demi sedikit keyakinan kita kepada Bapak Hakim semakin kuat. Bahwa Pak Hakim Eman Sulaiman adalah sosok pribadi yang bisa dipercaya. Coba kita lihat ya dulu videonya ya. Bagaimana Pak Hakim Eman Sulaiman itu kasih konfirmasi pada kita. Kasih ketenangan kepada kita. Bahwa beliau bilang, saya bukanlah hakim yang akan memutus dengan sembarangan. Tapi beliau menyatakan bahwa beliau akan memutus keputusan yang seadil-adilnya. Dan dia bilang apa? Bukan untuk pribadi, tetapi untuk kebenaran. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya nggak tahu dengan saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Memutus dengan baik dan saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini.
Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Dia meyakinkan kita semua bahwa dia akan mengambil keputusan yang adil. Bukan untuk termohon atau pemohon, tapi untuk Indonesia. Dan hasilnya dia memutuskan, aku yakin banget, dia memutuskan bukan apa kata netizen seperti ada beberapa pengacara yang bilang begitu ya. Mereka tidak terima kalau Bapak Hakim Eman itu mengambil keputusan karena suara netizennya banyak jadi mungkin takut Pak Hakimnya. Enggak. Kami netizen Indonesia, citizen of Indonesia juga bukan sembarang-sembarang ya menegakkan keadilan untuk Peggy. Karena kita juga bisa nalar kan teman-teman ya. Bukan sembarang-sembarang begitu. Kita bisa melihat siapa yang salah, siapa yang harusnya bebas, siapa yang harusnya ditahan. Walaupun sampai sekarang kita masih belum tahu ya siapa yang harusnya ditahan. Tapi Peggy Setiawan dan bahkan 7 terpidana yang saat ini masih ada di dalam sel tahanan, mereka pun harus mendapatkan keadilan karena kita meyakini, aku sendiri meyakini mereka tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Perjuangan kita masih belum selesai teman-teman. Nah, untuk Bapak Hakim, Bapak Eman Sulaiman luar biasa. Saat ini kita mulai bangkit lagi kepercayaan terhadap para hakim. Karena Tuhan sudah memunculkan satu pribadi yaitu Bapak Hakim Eman Sulaiman. Beliau sudah bekerja selama 20 tahun teman-teman. Tapi mungkin di antara kita atau hanya sedikit yang tahu Pak Eman ini, ya kan? Tetapi ternyata lewat kejadian Peggy ini beliau dibawa sedemikian rupa sehingga dia bisa muncul. Mutiara itu muncul saat ini karena dia sudah teruji, sudah terasah, sudah terproses dengan sempurna. Saatnya beliau muncul dan dia menjadi harapan bagi kita bahwa keadilan itu masih ada di negeri ini. Benar gak teman-teman? Aku melihat kejadian ini seperti itu. Indonesia masih punya harapan. Walaupun selain Peggy ada banyak kejadian yang sekarang sedang viral. Beberapa di antaranya adalah kasus Afif, lalu kasus keluarga wartawan yang dibakar ya sehingga rumahnya hangus, bahkan beliau dan istri dan anak-anaknya pun harus meninggal dengan cara seperti itu. Yuk teman-teman, kita masih punya harapan. Keadilan itu bisa kok ditegakkan di bangsa ini. Karena ternyata kita masih punya orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita masih punya orang-orang yang berlaku benar di mata Tuhan. Kita masih punya orang-orang yang mau menangisi bangsa ini. Yang mau hancur hatinya di hadapan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Teman-teman, Bapak Hakim Eman Sulaiman, saat ini aku berterima kasih untuk Bapak yang sudah berani berdiri tegak. Beliau bilang, saya tidak ada dalam tekanan. Beliau tidak mudah untuk ditekan. Mungkin ada permintaan di belakang sana yang bisa membuat beliau masuk angin. Mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi beliau tetap pada pendiriannya. Kita nggak tahu perjuangan batinnya. Pasti berat ya teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana dia mungkin setiap hari berdoa kepada Tuhan. Supaya dia bukan menyenangkan Indonesia, tapi dia mau menegakkan keadilan di bumi ini. Teman-teman, kita tetap harus bersyukur untuk Bapak Hakim Eman Sulaiman ini. Coba kita mau lihat lebih dalam lagi pribadi seperti apa sih beliau ini. Sehingga kok setelah bekerja 20 tahun, apa sih yang dia bisa capai selama ini? Nama terkenal juga enggak sebenarnya baru kali ini ya teman-teman ya. Harta, coba kita lihat. Mobilnya ada berapa? Coba kita lihat. Keluarganya seperti apa? Kita akan lihat. Kita akan lihat profil Bapak Hakim Eman Sulaiman
Dan aku percaya banget ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sosok Eman Sulaiman mencuri perhatian masyarakat saat menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Selama 2 dekade berkarir sebagai hakim, Eman sudah menangani berbagai kasus besar di berbagai daerah di Indonesia. Eman Sulaiman merupakan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Ia lahir di Karawang pada 12 April 1975 dan menghabiskan masa sekolahnya di sana sebelum akhirnya kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Boleh ngobrol sedikit tentang karir Bapak ya sebenarnya. Kenapa sih milih pengen jadi hakim gitu Pak? Oh, saya waktu itu memang sejak SMP ya, melihat ada kasus-kasus pembongkaran, kasus Kedung Ombok. Waktu itu saya suka baca koran itu. Koran banyak sekali kasus. Oh, ini saya membaca banyak sekali masyarakat kecil yang perlu bantuan terlebih dahulu kan. Zamannya Orde Baru itu betul-betul hukum itu dalam posisi rendah ya. Nah, kapan lagi saya bisa kontribusi seperti itu. Akhirnya pokoknya saya ingin jadi penegak hukum. Itu aja. Awalnya. Pokoknya saya jadi penegak hukum. Dulu enggak spesifik untuk jadi hakim, pokoknya penegak hukum aja seperti itu. Penegak hukum. Tapi kenapa tiba-tiba kecemplung jadi hakim gitu? Nah, itu ketika kuliah. Setelah kuliah, kalau saya jadi pengacara cuma meminta. Saya jadi JPU juga cuma memohon kan. Sementara yang menentukan hakim, saya harus jadi hakim. Seperti itu. Kalau hakim itu kan ibaratnya kayak tanggung jawabnya tuh besar ya Pak ya. Itu kalau menurut Bapak gimana sih Pak? Ya, semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pahalanya dan kemaslahatannya untuk orang. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Terlahir dari keluarga sederhana dengan orang tua yang berprofesi sebagai pedagang, Eman merupakan orang pertama yang mendapat gelar sarjana di keluarga besarnya. Eman mengaku bangga dan ingin menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan kerabatnya. Pak, ini kalau di keluarga emang ada yang hakim juga atau berkutat di hukum atau gimana sih sebenarnya? Keluarga saya semuanya SD. Oh. Iya, baru saya yang kuliah. Waktu itu di kampung itu yang kuliah S1 itu cuma saya. Waktu tahun 1995 itu. Makanya kalau saya gagal itu jadi contoh buruk kan, harus berhasil. Sekampung. Iya, dulu itu kampung banget itu. Kalau sekarang kan ramai kan, kalau dulu itu sepi. Di Karawang itu Pak? Di Karawang itu, di orang tua itu sepi. Dulu. Jadi emang tidak ada background hukum dari keluarga sama sekali gitu ya? Jangankan background hukum, ya tamatannya juga SD. Nggak ada yang PNS juga. Nggak ada di sana itu. Petani semuanya kan, petani berdagang, rata-rata seperti itu. Keluarga besar rata-ratanya petani, pedagang. Petani, gitu, pedagang, nggak ada yang jadi PNS. Yang SMP aja nggak ada, nggak ada, cuma saya aja. Apalagi saya udah S1 gitu, yang pertama lah. Di keluarga? Di keluarga dan di kampung. Di kampung. Makanya saya harus berhasil biar orang lain tertarik untuk sekolah. 2 dekade menjadi hakim, Eman sudah merasakan berbagai suka duka dalam menjalani profesinya. Salah satunya adalah harus berpindah-pindah dan tinggal jauh dari keluarga. Ngomongin keluarga Bapak sekarang kan ini berarti tinggal berjauhan ya Bapak di Bandung gitu, istri sama anak di Pemalang ya Pak ya. Itu gimana mensiasatinya? Susah ketemu berarti ya Pak ya? Iya, kita biasanya kadang-kadang 2 minggu ya kalau memang lagi padat ya, tapi kalau nggak lagi padat kita seminggu. Udah misalnya Jumat sore udah berangkat gitu kan, terus subuhnya sudah ada di sini lagi, Senin subuh. Karena kan Senin pagi udah kita beraktivitas lagi seperti biasa. Berarti kalau di sini di Bandung Bapak ngekos? Ngekos, karena memang jumlah hakim itu di sini banyak ya, terus jumlah rumah dinas terbatas, paling ada berapa lah, mungkin separuhnya ini hampir 40 ya hakim ya. Hakim 40, paling 15 lah rumah dinas kan, sisanya kos. Tapi itu dibiayai oleh negara. Negara. Ya. Berarti sehari-hari kalau mau berangkat kantor dari kosan? Jalan kaki, ke belakang. Dekat deh ya Pak? Iya dekat lah, cuma 200 lah, 200 meter. Berangkat pulang jalan kaki? Jalan kaki, seperti itu. Kadang malam juga kalau tipikor bisa sampai tengah malam itu. Iya. Bapak ini kan setelah kayak kasus kemarin itu kayaknya Bapak tuh dapat spotlight banget ya gitu ibaratnya. Ada yang berubah nggak sih Pak? Aduh, sebenarnya dulu saya sunyi gitu, kemana-mana bebas. Kalau sekarang keluar rumah aja orang mengenal. Oh, udah
Iya, belum mengenal. Jadi saya dulu Pak mau makan di jalan itu di pinggir jalan makan bubur, sekarang enggak, orang-orang langsung melirik, mendekati, minta foto segala macam gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi rada berubah berarti kehidupannya Pak? Iya, berubah. Kalau dulu kan bisa santai lah, kadang-kadang pakai celana pendek, kalau sekarang nggak bisa kan, Pak Hakim ini kan gitu kan sekarang. Menanggapi banyaknya pujian yang ia dapat, Eman mengatakan hal tersebut justru memotivasinya agar bisa menjadi hakim yang lebih baik. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Wah, nah itu dia teman-teman. Aku terharu banget ya melihat Bapak Hakim Eman Sulaiman ini. Rupanya beliau itu kan sudah bertugas 20 tahun ya. Tapi ternyata dia tinggal di tempat kos loh teman-teman. Walaupun ya itu dibayar oleh negara. Tetap aja 20 tahun di dalam berkarir, ternyata dia masih mau tinggal di tempat kos. Yang kedua ya dia jalan kaki. Dan itu ternyata tidak menjadi masalah bagi beliau ya teman-teman. Yang di zaman saat ini, yang namanya manusia itu kepengennya apapun yang dikerjakan bisa menghasilkan uang. Kalau bahasa Bataknya, hepeng. Tapi kita melihat teman-teman ya, seorang bapak ini punya integritas. Aku barusan mendengar beliau sebelum beliau itu menjadi hakim, beliau ingin bercita-cita menjadi penegak hukum. Karena ada di masa Orde Baru dia melihat keadilan itu begitu sulit untuk didapat oleh masyarakat. Dan dia hatinya tergerak untuk sekolah di bidang hukum. Ini satu misi yang aku percaya bukan berasal dari dirinya sendiri aja. Tapi aku percaya banget Tuhan udah taruh di dalam hatinya misi itu. Hati yang ingin menegakkan keadilan di bangsa ini. Salut untuk Pak Hakim yang misi itu sampai saat ini terus terpelihara dengan baik. Yang mungkin dulu kita punya tujuan yang murni, tujuan yang baik pada saat kita menjabat sesuatu. Kita mau begini dan begitu. Intinya mensejahterakan masyarakat. Tetapi di tengah perjalanan banyak yang tumbang. Karena ternyata tawaran-tawaran yang lain lebih menggiurkan. Sehingga lupa pada tujuan pertama. Kita menjadi seseorang yang seharusnya menjadi pribadi yang membawa orang-orang di sekitar mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang merampok kebebasan mereka. Yang merampok hidup mereka demi kepentingan diri kita sendiri. Bapak Hakim Eman Sulaiman juga dia dimampukan oleh Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang sederhana. Saatnya beliau mendapatkan spotlight dan mutiara itu, harta yang selama ini terpendam sudah dimunculkan di negeri ini. Akan ada hakim-hakim yang lain yang terinspirasi oleh kehadiran Bapak Eman ini. Yang lain pun akan melakukan hal yang sama. Mutiara-mutiara Indonesia akan muncul. Penegak-penegak hukum yang betul-betul takut akan Tuhan sedang bermunculan. Keadilan di sana-sini sedang ditegakkan. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan keadilan, yang sedang menunggu keadilan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka, mulai dimunculkan. Harapan itu masih ada. Bapak Eman Sulaiman, terima kasih untuk keberadaanmu di bangsa ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur untuk satu pribadi yang hidup, jujur, murni, dan memberi hidupnya untuk keadilan di bangsa ini. Tuhan memberkati Bapak Hakim Eman Sulaiman, istri dan keluarga. Semoga sukacita Tuhan, kebahagiaan terus ada di dalam hidupnya Pak Hakim. Dan integritas itu semakin kuat. Walaupun sekarang Pak Eman dikenal banyak orang, biarlah hati yang murni itu tetap terjaga. Misi Tuhan yang ada dalam hati Bapak tetap terjaga. Itu yang menjadi doa aku dan doa citizen of Indonesia untuk Bapak. Amin. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. God bless you dan see you di next video. Malapetaka di
dalam duka, jeritan meronta